Selanjutnya, bertanya kepada di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib atau perlu disampaikan oleh auditor terhadap entitas, yaitu yang pertama ada penilaian oleh manajemen mengenai risiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kecurangan, termasuk tentang sifat, luas, dan seberapa sering penilaian tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua ada proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko kecurangan dalam entitas, termasuk risiko kecurangan yang diidentifikasi atau dilaporkan kepada manajemen, atau juga risiko kecurangan dalam jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Dan yang terakhir, ada bagaimana cara manajemen berkomunikasi dengan karyawan. Kemudian pandangan manajemen mengenai praktik-praktik bisnis dan perilaku etis. Next. Selanjutnya ada prosedur analitikal. Prosedur analitikal merupakan prosedur yang digunakan untuk membantu identifikasi penilaian risiko akan hal-hal yang memiliki implikasi terhadap laporan keuangan dan audit, seperti transaksi atau peristiwa luar biasa, angka yang terlalu tinggi, rasio yang melenceng, dan tren yang ganjil. Prosedur analitikal pada umumnya menggunakan data agregatif yang berarti hasil dari prosedur analitikal hanya memberi indikasi awal yang sangat luas atau umum mengenai terjadinya salah saji yang bersifat material. Prosedur analitik dapat mengungkapkan peristiwa transaksi tidak biasa, perubahan transaksi, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan salah saji. Berikut ada beberapa tahapan dari prosedur analitikal, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang harus dibuat. Kemudian yang kedua ada mengembangkan harapan. Yang ketiga ada melaksanakan data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan. Keempat ada mengidentifikasi dan mengevaluasi perbedaan signifikan tidak terduga. Dan yang kelima ada menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit. Next. Selanjutnya, selain digunakan dalam penilaian risiko, prosedur analitikal juga dapat digunakan sebagai prosedur audit selanjutnya, yaitu yang pertama, digunakan untuk memperoleh bukti mengenai asersi dalam laporan keuangan yang biasa disebut dengan prosedur analitikal substantif, dan yang kedua digunakan untuk melakukan review menyeluruh atas laporan keuangan pada atau menjelang akhir audit. Kemudian hasil dari prosedur analitikal itu nanti akan dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi risiko salah saji yang material mengenai asersi yang terkandung dalam unsur-unsur laporan keuangan yang signifikan dan membantu merancang sifat, waktu, dan luasnya audit selanjutnya. Next. Selanjutnya ada prosedur pengamatan dan inspeksi. Prosedur pengamatan dan inspeksi ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama adalah untuk mendukung prosedur inquiries atau bertanya kepada pihak manajemen dan pihak-pihak lain untuk menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi tambahan untuk digunakan auditor dalam menganalisis risiko salah saji. Dan kemudian untuk ketiga prosedur tadi dapat dilakukan selama berlangsungnya audit. Dalam banyak situasi, hasil suatu prosedur akan membawa kepada prosedur lainnya, sehingga prosedur-prosedur tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan auditor agar risiko salah saji material dapat teridentifikasi dan informasi menjadi relevan bagi penggunanya. Next. Baik, untuk materi ini akan disampaikan oleh Ripka. Studi kasus
Tingkat asersi untuk golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan. Yang pertama, risiko salah saji perlu dipertimbangkan. Lalu, menentukan sifat memperoleh bukti audit. Selanjutnya, menyimpulkan dan memberi pernyataan. Lalu menjadi manajemen membuat asersi. Baik, untuk tingkat asersi untuk golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan, risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan perlu dipertimbangkan, karena pertimbangan tersebut secara langsung membantu dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut pada tingkat asersi yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, auditor dapat menyimpulkan bahwa risiko yang teridentifikasi berkaitan secara lebih pervasif dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial mempengaruhi banyak asersi. Dalam menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, manajemen secara implisit dan eksplisit membuat asersi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berbagai unsur laporan keuangan dan pengungkapan yang terkait. Ketika membuat asersi tentang laporan keuangan entitas sektor publik, selain asersi-asersi yang dirujuk pada jenis di atas, manajemen sering dapat membuat asersi bahwa transaksi dan peristiwa telah dilaksanakan dan terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau otoritas lainnya. Dan untuk selanjutnya, seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko? Yang pertama adalah risiko bawaan atau inherent risk, yang dimana potensi salah saji besarnya kemungkinan terjadi risiko. Dan yang kedua adalah risiko pengendalian, yang dimana risiko pengendalian merupakan menentukan adanya pengendalian intern yang relevan. Dan untuk selanjutnya adalah prosedur audit selanjutnya, yang merupakan langkah terakhir dalam prosedur audit selanjutnya ialah merancang prosedur audit yang menjawab assess risk untuk setiap asersi terkait. Langkah terakhir dalam prosedur audit selanjutnya merancang prosedur audit yang menjawab asersi risk untuk setiap asersi terkait. Sebagai contoh, jika risiko piutang dinyatakan lebih besar dari sesungguhnya, maka prosedur audit harus dirancang untuk menjawab asersi tersebut. Jika asersi mengenai transaksi penjualan yang berkenaan dengan completeness yang beresiko tinggi, auditor dapat merancang uji pengendalian yang menyoroti completeness assertion ini. Oke, untuk studi kasus selanjutnya akan diambil alih oleh Ripka. Studi kasus standar audit atau SA seksi 326 paragraf 3 menyebutkan berbagai asersi yang terkandung dalam laporan keuangan asersi ada pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Contoh di dalam neraca PT XYZ tanggal 31 Desember 2020 cantumkan akun kas sebesar 23.456.987.300. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Next. Oke, seperti contoh kasus yang telah dijelaskan oleh Saudari Ripka, di sini untuk menjawabnya
Di dalam neraca PT XYZ pada tanggal 31 Desember 2020 telah dicantumkan akum kas sebesar 23.456.987.300. Dalam melaporkan akun kas tersebut, manajemen membuat dua asersi, yaitu eksplisit. Yang pertama eksplisit, yang dimana bahwa kas tersebut benar-benar ada pada tanggal 31 Desember 2020. Dan yang kedua bahwa jumlah kas tersebut yang benar adalah sebesar 23.456.300.300 rupiah. Dan untuk yang kedua implisit, yang dimana bahwa semua kas yang seharusnya dilaporkan telah dimasukkan dalam jumlah tersebut. Dan yang kedua bahwa semua kas yang dilaporkan dimiliki oleh PT XYZ pada tanggal 31 Desember 2020. Oke, demikian presentasi kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Lipka. Baik, dari kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab, dan kami akan membuka 3 sesi tanya jawab. Dan setiap sesi ada 4 penanya. Untuk sesi pertama, Arum, Helen, Andi, dan Devina. Untuk Arum bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih ya kelompok atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Paulina Arum dengan NIM 1219-118 mau bertanya. Kan auditor ini menggunakan asersi untuk menentukan jenis risiko. Nah, menurut kelompok, jenis risiko setelah saji apa yang bisa terjadi? Dan menurut kelompok juga seberapa besar akan terjadinya salah saji tersebut? Terima kasih. Selanjutnya bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Valentitan Febio dengan NIM 121910025 ingin bertanya kepada kelompok. Apa saja dampak dari asersi manajemen terhadap keuangan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, untuk Andi bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi dengan NIM 121910003 ingin bertanya, kesalahan saji material itu terjadi karena penyebabnya apa saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Andi. Untuk yang selanjutnya, Devina bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Devina Damara, NIM 1219-130. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan antara tujuan audit dan asersi manajemen? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Untuk sesi pertama, kami meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Apa penyebab terjadinya salah saji material? Pertama adalah risiko bawaan, yang dimana kerentanan asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap salah saji yang dapat bersifat material secara terpisah atau sendiri-sendiri atau secara tergabung dengan salah saji lainnya. Sebelum memperhitungkan pengendalian terkait atau pengendalian yang dimaksud untuk mengatasi atau memitigasi risiko bawaan. Dan yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan risiko yang mana salah saji dapat terjadi dalam asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun atau pengungkapan yang bisa bersifat material secara terpisah atau sendiri-sendiri atau secara tergabung dengan salah saji lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi pada waktu oleh pengendalian integritas. Apakah bisa menjawab Andi? Ya, bisa. Terima kasih. Terima kasih Andi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Valen mengenai dampak asersi. Untuk dampak asersi sendiri, kalau asersi manajemennya udah benar, maka dampak kesalahan keuangannya itu nggak ada. Jadi, tapi ini khusus transaksi dan saldo. Tapi terus kemudian jika asersi manajemennya salah, maka dampak kesalahan keuangannya bisa berupa angka-angka yang dinyatakan terlalu rendah atau understate, atau juga bisa dinyatakan terlalu tinggi atau overstate. Apakah bisa menjawab, Valen? Bisa, terima kasih Novia. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arum. Auditor menggunakan asersi untuk menentukan jenis risiko salah saji yang bisa terjadi. Pertanyaan, apa saja jenis risiko salah saji tersebut dan menurut kamu berapa besar akan terjadinya salah saji tersebut? Untuk jenis-jenis risiko salah saji ada beberapa, seperti apakah aset itu memang ada. Dan yang kedua, apakah entitas memiliki aset tersebut? Dan yang ketiga, apakah transaksi penjualan dicatat dengan benar? Apakah saldo persediaan diadjust untuk barang yang lambat perputarannya dan utang? Dan apakah saldo utang sudah meliputi semua kewajiban pada akhir periode? Apakah transaksi dicatat dalam periode yang benar? Dan yang terakhir, apakah jumlah yang benar dicatatkan dan diungkapkan dalam laporan keuangan? Dan seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko itu? Risiko salah saji yang material merupakan kombinasi dari risiko bawaan dan risiko pengembalian. Oleh karena itu, proses penilaian meliputi keduanya. Mengenai risiko bawaan, auditor menentukan potensi salah saji yang berkenaan dengan asersi yang mana kemudian menilai seberapa besarnya kemungkinan terjadinya risiko ini dan taksiran atau antar jumlahnya. Mengenai risiko pengendalian, auditor menentukan apakah ada pengendalian intern yang relevan untuk mencegah dan menekan asersi dan dampaknya terhadap asersi terkait. Apakah bisa menjawab untuk Ari? Cukup Michael, terima kasih. Terima kasih Ari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devina, yaitu apa yang membedakan antara tujuan audit dan asersi manajemen. Perbedaan antara asersi manajemen yaitu tentang kelas transaksi dan peristiwa bersifat tersirat, sedangkan tujuan audit umum berkaitan dengan transaksi yang dapat diterapkan dalam setiap kelas transaksi dan dinyatakan dalam istilah yang luas. Sedangkan tujuan audit umum
yang berkaitan dengan transaksi diterapkan dalam setiap kelas, tetapi dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan untuk kelas transaksi khusus seperti transaksi penjualan. Apakah dapat menjawab, Devina? Sudah, Nov. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya kami akan membuka sesi kedua, yaitu untuk penanyanya yaitu Angel, Agnes, kemudian Vidya, dan juga Sandra. Untuk Angel bisa bertanya. Baik Novia, terima kasih atas waktunya. Saya Angela Margareta dengan NIM 1219.004 hendak bertanya apa hubungan antara asersi dengan bukti audit. Terima kasih. Selanjutnya untuk Agnes, Agnes. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Novia. Saya Agnes Monica dengan NIM 121910001. Ingin bertanya, apakah kekurangan dari penggunaan asersi terhadap tingkat risiko yang ada dan bagaimana cara pencegahannya? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Vidya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Vidya Paramita dengan NIM 1219126. Saya ingin bertanya terkait asersi gabungan. Menurut kelompok, dalam kondisi tertentu apa seorang auditor menggunakan asersi gabungan dalam proses auditnya? Terima kasih. Ya, sama-sama Vidya. Selanjutnya Sandra bisa. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Sandra Ayu dengan NIM 121910022. Mau tanya, kan materialitas dalam audit atas laporan keuangan itu penting ya. Nah, apa aja sih kegunaannya? Udah itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kelompok meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. Sebelumnya kami mohon maaf untuk Pak Daniel untuk kita pada sesi tanya jawab ini tidak bisa mengikuti sesi tanya jawab ini dikarenakan sudah berada di daftar untuk panel. Iya, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Baik, terima kasih Pak.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vidya, yaitu dalam kondisi apa asersi digunakan oleh auditor. Menurut kelompok kami, penggunaan asersi gabungan itu dapat dilakukan kapan saja, sepanjang mencakup semua aspek yang dibahas. Namun, dari banyaknya jenis asersi yang telah disampaikan tadi, untuk memudahkan penggunaan dalam entitas yang kecil, maka dapat digunakan asersi gabungan. Untuk Vidya, apa bisa menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih, Novia. Sama-sama, Vidya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Di mana pertanyaannya, apa hubungan antara asersi dengan bukti audit? Bukti audit yang ditemukan auditor hendaknya memiliki asersi yang berkaitan dengan laporan keuangan yang diaudit. Ada salah satu jenis asersi, yaitu asersi keberadaan, mempunyai hubungan dengan bukti audit sebagai asersi keberadaan. Sebagaimana asersi keberadaan, yang adalah sifat bukti audit yang dapat menunjukkan keberadaan akan eksistensi suatu transaksi pada laporan keuangan. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan Angel, apakah sudah menjawab Angel? Ya, sudah menjawab Michael. Terima kasih. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes, yaitu apakah kekurangan dari penggunaan asersi terhadap tingkat risiko yang ada dan bagaimana cara mencegahnya. Kelemahannya sendiri yaitu dalam menangani transaksi penjualan menyebabkan auditor menilai risiko salah saji karena tidak lengkapnya saldo akun penjualan. Ini biasanya karena sebagai risiko yang terlalu tinggi karena nilainya juga tinggi. Namun, kemudian untuk solusinya adalah dengan melakukan estimasi terhadap bagian-bagian keuangan, terutama pada akun penjualan itu sendiri, yang tadi dinilai memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Untuk Agnes, apa bisa menjawab? Sudah jawab, Novia. Terima kasih, Novia dan kelompok. Ya, sama-sama Agnes. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandra. Pentingnya materialitas dalam audit atas laporan keuangan. Yang dimana kecuali auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta ungkapannya telah dicatat, diringkas dan digolongkan dan dikompilasi. Dan yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dan yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Dan yang keempat, materialitas mengukur apa saja yang dianggap signifikan terhadap pemakaian laporan keuangan. Dan yang terakhir, kelima, materialitas menentukan hal apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Apakah dapat menjawab pertanyaan dari Sandra? Iya, terima kasih, Michael. Oke, sama-sama Sandra. Baik, untuk selanjutnya kelompok akan membuka sesi yang terakhir. Untuk Onika, Samuel, Selina, dan juga Iren.
Untuk Onika bisa bertanya. Untuk pertanyaan Onika ada di kolom chat. Baik, kami tambah. Oke. Untuk selanjutnya silakan Selina. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Selina, NIM 1219136, ingin bertanya, apakah mungkin jika seorang auditor itu melakukan kesalahan menganalisis asersi, apa sanksinya jika melakukan kesalahan tersebut? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Sam bisa bertanya. Iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Samuel Karisma Winata dengan NIM 1219121. Saya mau tanya, dalam jenis arsesi yang dijelaskan tadi, ada salah satu contohnya terdapat penilaian dan alokasi untuk melakukan penelitian laporan keuangan. Pertanyaan saya adalah, jika dalam suatu penelitian laporan keuangan terjadi penilaian yang tidak tepat, apakah akan berpengaruh dengan jenis asersi lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Samuel untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk Iren bisa bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Saya Iren dengan NIM 1219114. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dalam asersi laporan keuangan? Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk teman-teman dari kelompok mohon izin waktunya untuk berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Onika. Auditor menggunakan asersi untuk menentukan jenis risiko salah saji yang bisa terjadi dengan melaksanakan prosedur penilaian risiko atau risk assessment procedures. Terus menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko salah saji yang material. Risiko sendiri, risiko salah saji yang material merupakan kombinasi dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Merancang prosedur audit selanjutnya sebagai jawaban atau tanggapan terhadap risiko yang dinilai. Untuk Onika, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iren, yaitu bagaimana cara mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dalam asersi laporan keuangan. Menurut kelompok kami, yaitu
Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengenali resiko tersebut. Kemudian, auditor juga harus menentukan salah saji yang berkenaan dengan asersi yang mana. Kemudian juga menentukan besarnya kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Untuk Iren apa bisa menjawab? Ya. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selina. Dan pertanyaan, apakah mungkin seorang auditor salah menganalisis asersi? Apa sanksinya jika melakukan kesalahan tersebut? Untuk jawabannya, menurut saya ada kemungkinan terjadinya kesalahan auditor dalam mengaudit asersi manajemen dari suatu perusahaan. Alasannya bisa dari pihak manajemen sendiri ataupun kesalahan murni dari kelalaian dari auditor. Dan apabila kesalahan terjadi karena kelalaian auditor, maka auditor akan mendapatkan sanksi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang akuntan publik, maka dikeluarkan peraturan keputusan Menteri Keuangan PMK nomor 17/PMK 01/2008 sebagai landasan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Namun sanksi yang terdapat dalam peraturan tersebut hanya membahas sebatas sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi pembekuan izin, dan sanksi pencabutan izin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, hingga pasal 65. Walaupun pelanggaran yang dilakukan bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat. Apakah dapat menjawab untuk pertanyaan dari Selina? Bisa, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sam, yaitu pertanyaannya, jika dalam asersi ada valuation dan juga allocation. Nah, jika ada ketidaktepatan dalam penilaiannya, apakah ada pengaruh dengan jenis asersi lainnya? Nah, menurut kelompok kami, karena hal ini saling bergantungan atau saling berkaitan, jadi jika salah satu penilaiannya ada yang tidak tepat, maka akan berdampak pada jenis asersi lainnya. Sebab dalam asersi penilaian dan alokasi, auditor melakukan penilaian terhadap rekening neraca dan laba rugi. Apakah sudah dicantumkan atau dicatat sesuai saldo. Kemudian untuk asersi penyajian dan pengungkapan, auditor juga masih harus memastikan bahwa akun-akun yang telah dicatat dalam laporan keuangan tadi sudah benar-benar sama atau tepat. Apakah menjawab, Samuel? Iya, Novia. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya akan kelompok kembalikan kepada Pak Dan untuk waktu dan tempat. Kami persilakan. Ya, terima kasih pada kelompok, pada Novia dan Michael, juga untuk Ripka. Terima kasih untuk presentasinya. Ya, pertama saya beri apresiasi bahwa dalam menanggapi pertanyaan kelompok ini, walaupun karena Ripka ada sesuatu dan lain hal ya, jadi harus kontrol ke dokter, tapi kelompok ini walaupun 2 orang tetap cepat gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, jadi tidak berlama-lama. Artinya memang secara materi kelompok ini relatif ini ya, menguasai. Tapi ada tapinya ini yang kemudian perlu jadi catatan. Sayangnya materi presentasinya itu minimalis gitu, jadi nggak terlalu banyak, langsung pada
tujuannya. Jadi tidak kemudian membuat katakanlah untuk sebuah statement itu, sebuah pernyataan, dia tidak menggunakan 2-3 pendapat, langsung aja satu cukup, entah itu ISA, ya memang kemudian karena ini ngomongin prinsip ya, prinsip-prinsip audit, jadi memang tidak perlu berbanyak-banyak, tapi paling tidak ada dari ISA, terus kemudian dari yang lain ya, contohnya dari Tuan Kota, entah itu dari pendapat yang lain. Jadi relatif seharusnya satu statement itu lebih dari satu. Dan biasanya kemudian untuk triangulasi, kepentingan triangulasi atau kemudian pembenaran itu biasanya 3 gitu ya. Kalau ini kelompok ini 1 gitu, sampai kemudian studi kasusnya juga pendek banget gitu ya, kemudian dijadiin satu lagi halamannya dengan bab 4. Nah, ini yang kemudian saya pisah. Jadi memang per bab itu harusnya bisa, tidak kemudian jadi satu. Itu aja sih kekurangannya, tapi saya sudah tambahkan, ini tolong tambahin referensinya apa dan sebagainya ya, diperkaya dan sebagainya. Nanti mungkin jadi pertimbangan kelompok ini untuk melengkapinya. Tapi presentasinya katakanlah materi presentasinya ya, makalahnya minimalis, akhirnya materi presentasinya juga relatif minimalis, tapi to the point gitu ya. Tapi makalah itu tidak kemudian to the point. Kalau yang to the point itu artikel, ya. Kalau dan artikel sebenarnya tidak terlalu banyak ininya landasan teorinya, tapi pembahasan pada studi kasusnya relatif mendalam dan tajam. Nah ini kelompok ini kan saya jadi bingung, ini apa sih makalah atau artikel? Jadi seperti semacam essay gitu ya, yang kemudian tidak berpanjang lebar, tapi ada tapinya, kelebihannya adalah kemampuan dalam menjawab semua pertanyaan. Jadi semuanya sebenarnya terangkum dengan baik di presentasinya ini. Tapi seakan-akan kok seperti rangkuman gitu ya. Itu aja sih, jadi nanti tolong diperkaya bagaimana penambahan referensinya dan kemudian bagaimana kemudian bisa menyajikan dengan makalah yang relatif sebagaimana harusnya makalah yang memang sifatnya deskriptif ya, sifatnya itu menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi kalaupun orang nggak ngerti itu bisa baca apa sih asersi itu ya. Tapi kalau kecepatan menjawab saya tahu dan saya yakin ya Michael dan Novia ini memang cukup brilian dalam hal penguasaan materi. Jadi materinya betul-betul dikuasai sehingga nggak perlu lama-lama ngobrolnya tentang bagaimana menjawab, cuma bagi tugas, kamu jawab ini, saya yang jawab ini gitu ya. Terus kemudian cepat sekali menjawabnya dan relatif tepat. Ada beberapa memang yang kemudian bukan miss ya, ada yang kemudian mungkin perlu saya tambahkan penjelasan tambahan. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan kelompok ini walaupun minimalis sudah sesuai dengan apa yang seharusnya disajikan. Jadi sudah bisa menceritakan pertama itu apa sih asersi itu ya. Ya asersi itu kan sebenarnya adalah statement atau pernyataan dari manajemen tentang apa yang mereka laporkan, apa yang di laporan keuangan itu mereka, hal-hal apa yang mereka laporkan itu memang kemudian memenuhi tujuan-tujuan audit. Jadi nantinya ke belakangnya itu adalah tujuan audit. Tapi bahwa kemudian asersi yang disampaikan oleh manajemen tentang keberadaan dan keterjadian ya, existence and occurrence, kelengkapan dari transaksi, jadi bukan hanya transaksi saja, tapi saldo akun dan bagaimana pengungkapan. Jadi bukan hanya sekedar transaksinya, jumlahnya, saldonya, sampai kepada kemudian pengungkapan. Itu harus terceritakan dengan baik. Nah, di dalam laporan keuangan. Jadi tidak ada yang kemudian disembunyikan, tidak ada yang ditutupi, jadi semuanya terdisclose. Nah, itu keberadaan dan keterjadian memang betul-betul terjadi, memang ada nominalnya dan ada duitnya dan ada barangnya, kalau itu sudah jadi barang. Terus kemudian harus komplit, dalam hal ini tentu saja transaksinya itu komplit, jumlah, peristiwanya kapan, siapa orangnya, jadi memenuhi kaidah 5W1H. Itu tersampaikan semuanya. Nah, terus kemudian terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya itu apa?
ini haknya itu apa, nature-nya itu apa, apakah ini memang kemudian adalah hak kita, seperti pendapatan itu adalah hak kita untuk mendapatkan benefit, tapi kemudian ada obligation, ada kewajiban yang harus kita serahkan. Nah, itu yang bentuknya namanya kewajiban-kewajiban ya, utang-utang itu. Nah, itu semuanya harus jelas gitu ya. Terus kemudian penilaian atau alokasi ya, evaluation and allocation. Jadi nilainya harus betul, alokasinya harus benar. Kalau kemudian itu menggunakan pendekatan, contohnya penyusutannya juga harus benar, alokasinya harus benar, metodenya benar, konsisten, terus kemudian tidak ngawur. Kalau kemudian pengakuan pada persediaan, itu pencatatannya harus harus jelas ya, harus benar. Terus kemudian bagaimana penilaiannya, nah itu kan harus jelas ya, apakah menggunakan FIFO, LIFO, ataukah kemudian itu mencatatnya itu dengan perpetual atau dengan perpetual itu peristiwa, dan kemudian apakah itu sifatnya, kayak saya lupa, satunya perpetual, satunya itu jadi bisa perpetual yang diikuti satu persatu atau kemudian sifatnya fisik yang total gitu ya. Nah itu harus jelas. Kemudian terkait dengan pisah batasnya, klasifikasinya. Pisah batas itu kaitannya bahwa memang terjadi pada tahun ini atau katakanlah pada bulan ini atau pada hari ini, tidak kemudian bertabrakan dengan bulan lain atau tidak kemudian lewat dari tahunnya, bahkan tahun bukunya. Nah, kayak begitu, pisah batasnya harus jelas. Pisah batas itu cut off. Kenapa itu laporan keuangan dibatasi oleh waktu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus kemudian jelas. Understandability, bisa dimengerti, artinya bahwa siapapun orang akuntansi itu tahu, oh ini toh ternyata, oh ini toh nature-nya. Jadi tidak kemudian bingung, ini apa sih? Ini sebenarnya cost atau benefit? Ini sebenarnya hak, right? Atau ini obligasi, obligation? Itu kan kemudian tidak jelas, itu yang menjadikan laporan keuangan itu tidak kemudian bisa mudah dimengerti atau understandability-nya rendah. Nah, tujuan-tujuan itu yang ingin dicapai dengan yang harus tersampaikan di dalam laporan keuangan itu dengan baik. Nah, jenis-jenis asersi atau hal-hal yang terkait dengan asersi, ini yang kemudian berpengaruh dengan saat kemudian itu manajemen sudah menyatakan bahwa laporan keuangannya benar dan layak dan kemudian semua asersinya terpenuhi, pernyataan manajemennya itu memang betul-betul terpenuhi. Nah, kemudian auditor baru kemudian dari laporan keuangan bisa membaca, oh resiko saya apa sih? Pertama tadi ya yang jelas ya, resiko audit tahu sendiri ada 3 gitu ya. Yang inherent, yang sudah terkait langsung melekat pada industrinya atau pada perusahaannya. Tentu saja kalau kemudian kita ingat, ya kalau perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan manufaktur beda. Mungkin sama-sama katakanlah persediaan. Kalau manufaktur, itu bahan baku yang besar. Sedangkan persediaan bahan bakunya. Kemudian barang jadinya bisa cepat didistribusikan. Sedangkan barang kalau untuk perusahaan dagang, persediaannya banyak dan tidak boleh terlambat, karena kalau terlambat nanti akan beresiko bagi perusahaan. Tapi bagi perusahaan jasa mungkin sangat kecil, persediaannya ada pun dia lebih pada bahan baku pendukung ya, supplies-nya yang kaitannya dengan katakanlah ATK dan sebagainya. Nah, itu kan harus beda, harus apa ya, 3 jenis ini beda ini. Nature-nya itu harus diketahui benar dengan baik oleh yang namanya auditor. Resikonya harus bisa dinilai. Terus kemudian bagaimana sistem pengendalian internalnya? Kalau terus kemudian pisah batasnya ngawur gitu ya, seenaknya mencatat, tidak kemudian urut tanggal, terus kemudian alokasinya juga salah, seenaknya penilaiannya, hari ini kadang pakai FIFO, besok pakai LIFO, atau kemudian sebagian dicatat dengan perpetual, sebagian dicatat dengan fisik, ya kan itu kan berarti
Resiko pengendaliannya tinggi karena bermasalah kalau begitu ya. Berarti laporannya apa? Laporannya nggak konsisten, laporannya berarti kemungkinan tidak, karena tidak layak, pasti kemudian berakibat tidak wajar. Nah, kemudian kalau kemudian hal yang lain apa terkait dengan resiko deteksi. Resiko deteksi ini kemampuan dari auditor untuk mendeteksi adanya salah saji yang material. Nah, itu harus diketahui bahwa kemudian kalau begini, bahwa kemudian katakanlah kalau komplit, ya enak dalam mendeteksi semuanya jelas ya, transaksinya jelas, ada bukti-buktinya. Terus kemudian ada transaksi yang tidak ada buktinya atau buktinya tidak jelas, apalagi tidak bisa dikonfirmasi. Nah, berarti kan kemungkinan auditor dalam melakukan deteksi bisa saja sangat sulit. Nah, kalau sudah sangat sulit, ya resikonya tinggi. Nah, kan resiko audit gabungan 3 hal itu. Bukan tambah ya, kali loh. Rumusnya itu enaknya omong kali. Jadi antara resiko inherent dikali dengan resiko pengendalian dikali dengan resiko deteksi, bukan tambah, kali. Berarti artinya apa? Kalau kemudian kita tidak paham dengan industrinya, apalagi kalau kemudian pengendalian internalnya itu berantakan, maka deteksi itu akan menjadi deteksi, kemungkinan pendeteksiannya akan sulit, maka resiko auditnya akan semakin tinggi karena dikali berkali-kali gitu ya, berlipat-lipat. Nah, itu dalam kemudian kaitannya dengan resiko audit. Asersi dan resiko audit. Ini seperti yang ditanyakan oleh Arum, juga kemudian oleh yang ditanyakan oleh Agnes. Kayak begitu kaitannya. Jadi asersi kemudian tidak jelas, asersi tidak memenuhi kaidah-kaidah yang dimintakan, asersi tidak sesuai dengan tujuan laporan keuangan, maka resiko auditnya pasti tinggi. Bagaimana tujuan audit bisa tercapai untuk memberikan opini yang baik kalau kemudian semuanya serba bermasalah. Jadi kita belum ngomongin resikonya, asersinya aja sudah salah, manajemennya dalam hal ini dalam membuat pernyataan aja berantakan, maka kita sebagai auditor akan mengalami kendala dalam melakukan audit. Nah, kalau sudah kayak begitu, bagaimana tujuan audit bisa tercapai? Laporan keuangan dan yang layak dan wajar, bebas dari salah saji material, jangan pernah berharap itu tercapai. Nah, kalau kalau katakanlah auditornya nekat menerima pekerjaan, berarti ya dia harus minta yang tinggi, atau kalau enggak dia memang lagi butuh duit ya, jadi akhirnya ngawur, merem gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan dari Valentitan gitu ya, dampak asersi pada laporan keuangan itu begitu signifikan. Nah, kemudian enaknya omong hubungan itu dengan resiko, hubungannya dengan yang lain, dengan materialitas. Kalau kemudian asersinya sudah kayak begitu, kaidah-kaidah laporan keuangan itu banyak yang dilanggar, ya kita kemudian resiko audit kita tinggi, pasti apa? Kemungkinan salah saji materialnya tinggi. Ini menjawab pertanyaan dari Andi gitu ya, penyebab salah saji material itu apa? Terus kemudian kaitannya dengan pertanyaan dari tadi tujuan risiko itu banyak ya, termasuk Onika, terus kemudian punya dari Iren, terus kemudian penyebab salah saji material. Ini yang ngomongin salah saji material ini, ada Sandra juga. Materialitas gitu ya, material itu apa? Salah saji. Jadi laporan keuangan yang kemudian yang baik itu memang kemudian yang wajar dan layak itu bebas dari salah saji material. Nah, salah saji material itu apa? Salah saji itu bisa dua hal. Memang kemudian salah tulis, salah hitung, miscounting gitu ya, salah memasukkan atau salah hitung, itu manusiawi. Tapi ada yang kemudian memang sengaja dibuat salah. Nah, kalau sengaja dibuat salah, itu sudah kecurangan, fraud. Nah, dua salah saji ini, miscounting, miscalculation, dan kemudian ada fraud. Nah, kalau fraud ini sudah beda lagi ya ceritanya karena memang kesengajaan. Tapi karena kemudian miscounting dan sebagainya itu, misallocation, salah penempatan dan sebagainya, bisa saja itu nanti ada tahapannya, direklasifikasi kalau kita audit. Nah,
Hal-hal yang namanya salah saji ini apakah berdampak material, apakah berdampak signifikan, kalau bahasa statistiknya itu signifikansinya. Material itu apa? Punya dampak yang besar. Nah, masing-masing akun itu punya materialitasnya sendiri-sendiri. Kalau yang namanya kas itu zero toleran. Kas itu tidak boleh ada salah sajinya. Salah hitung sedikit pasti pengaruhnya dampaknya ke mana-mana. Persediaan boleh ada salah, karena apa? Akan ada boleh ada salah saji tapi batasnya rendah banget salah saji materialitasnya. Karena apa? Dia itu terkait dengan operasional. Tapi kalau kemudian katakanlah itu aset berwujud, ya bisa saja tingkatnya lebih tinggi materialitasnya. Karena apa? Satu orang dengan yang lain dalam hal menghitung katakanlah nilai dari barang gitu ya, itu pasti akan berbeda. Katakanlah gedung Majung gitu ya. Orang bisa berbeda gitu satu dengan yang lain dalam menilai, apalagi kemudian menilai penyusutannya. Oh, ini loh nilainya 80 miliar dulu. Oh, dasarnya apa? Dasarnya itu harga perolehan. Loh, tapi kita sudah 13 tahun loh. Berarti ya penyusutannya harusnya kan tinggi ini. Nilainya jadi lebih kecil loh. Iya, tapi yang namanya gedung dan bangunan itu kan sekarang jadi lebih mahal harganya. Wah, satu dengan orang lain pasti berdebat. Nah, itu ada nanti namanya appraisal yang menentukan untuk aktiva tetap. Nah, kayak begitu, maka mungkin materialitasnya bisa agak tinggi, entah 50%, entah 5%, entah apa. Jadi salah sajinya bisa saja kemungkinan relatif agak tinggi. Nah, itu kaitannya dengan materialitas gitu ya. Nah, kalau sudah, ya itu salah saji itu apa ya? Jangan sampai, boleh salah saji, bisa saja kemudian dihitung ulang, bisa saja kalau salah tempat itu dinamanya reklasifikasi, ditempatkan pada tempat yang benar, akunnya dipindah, transaksinya dipindah akunkan, tapi bahwa kemudian jumlahnya tidak boleh melebihi ambang batas kewajaran, yaitu namanya materialitas. Kalau kecil-kecil ya nggak apa-apa, tapi kalau kecil-kecil sengaja dan sering, nah memang berarti akuntannya ada masalah, apalagi kalau kemudian itu yang membuat adalah manajemen yang memerintahkan, berarti ini apa? Manajemen fraud. Berarti apa? Memang kemudian manajemennya kurang punya itikat baik. Nah, kaitannya apa? Kaitannya untuk mencapai tujuan audit. Tujuan audit itu apa? Laporan keuangan yang wajar dan layak dan bebas dari salah saji material. Nah, tujuan audit ini bentuknya apa? Asersi. Jadi sebenarnya, asersi, opini. Jadi sebenarnya kalau dilihat asersi dari laporan keuangan barangnya, terus kemudian dilihat pernyataannya tentang laporan keuangan itu, kebenarannya dan sebagainya. Terus kemudian itu nanti kemudian ditingkatkan lagi untuk menghitung resiko audit. Terus kemudian ditingkatkan lagi untuk menghitung materialitas. Gunanya apa? Untuk mencapai tujuan audit. Supaya apa? Opini yang disampaikan oleh auditor itu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan. Jadi berentet. Asersi itu pernyataan yang ada di dalam laporan keuangan. Itu ya, itu nanti kaitannya, sekali lagi saya ulangi, dari laporan keuangan itu ada transaksi-transaksi termasuk akun-akun, saldo akun dan pengungkapannya itu merupakan pernyataan dari manajemen bahwa ini loh kami lakukan sudah dengan baik. Dari manajemen itu, ini loh kami, laporan keuangan kami benar dan sebagainya. Nah, itu untuk apa? Bagi auditor untuk menentukan resiko audit. Sekali lagi, resiko audit terdiri dari 3, resiko inherent, kali resiko pengendalian, kali resiko deteksi. Selain itu untuk apa? Karena apa? Kalau tidak, akan resiko itu menentukan nanti ya di belakangnya fee auditnya berapa gitu ya. Semakin beresiko semakin tinggi gitu ya. Nah, kemudian apa? Untuk menghitung juga materialitas, asersinya ini loh ya. Jadi dia risiko menghitung materialitas. Untuk apa? Menjamin bahwa asersi ini untuk tercapainya tujuan audit. Jadi ya dasarnya itu adalah asersi manajemen. Jadi dasarnya apa untuk ngaudit itu? Laporan keuangan yang benar. Laporan keuangan yang wajar dan layak. Itu berentetan ke belakang.
Kalau sudah statementnya, pernyataannya, asersinya sudah salah, laporan keuangannya sudah salah dalam hal proses sampai kemudian hasilnya sudah salah, ya sampai ke tujuan auditnya bisa sampai nggak? Nggak akan. Jadi yang namanya audit itu bukan tergantung dari satu-satunya, bukan tergantung dari auditor. Karena auditor harus berhitung dengan resiko dan lain hal. Tapi bahwa kemudian opini audit yang namanya wajar tanpa kepengecualian dan sebagainya itu tergantung betul-betul dari niat baik manajemen. Kalau manajemen sudah baik dalam hal menyajikan laporan keuangan, ternyata di belakang ada salah dan sebagainya, ya nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Tapi kalau asersinya dalam laporan keuangan ini sudah nggak benar, jangan harap opini auditnya bagus, jangan harap tujuan audit tercapai. Nah, manajemen kan, wah buat laporan seenaknya, sekenaknya, tapi mintanya opininya wajar tanpa pengecualian. Ya nggak bisa. Dari awal dia aja sudah nggak punya niat baik, bagaimana dia ingin hasil yang baik. Laporan audit, opini audit itu adalah hasil akhir dari pekerjaan pelaporan keuangan. Kalau pelaporan keuangannya sudah nggak benar, laporan keuangannya nggak benar, ya jangan berharap pada laporan audit internal, laporan LAI ya, laporan audit independen, opini audit itu jadi juga baik. Jadi sekali lagi, laporan audit yang baik itu diawali dari, kalau saya balik ya, diawali dari pelaporan keuangan dan laporan keuangan yang baik dan benar dulu. Sempurna? Belum tentu. Makanya kita butuh auditor untuk kemudian mencari celah-celah yang kemudian enaknya omong kita tidak bisa lihat sendiri. Begitu. Jadi memang penting banget asersi manajemen itu. Kuncinya sebenarnya hasil audit itu kuncinya kembali ke niat baik dari manajemen dalam menyajikan laporan keuangan. Kalau sudah niatnya tidak baik, ingin hasilnya baik, lo wis niatnya aja nggak baik lo, ingin hasil yang baik. Niatnya nggak baik, prosesnya nggak baik juga, buruk, ingin hasil baik, ya mana ada. Itu namanya orang serakah, orang murko gitu ya. Jadi kalau ingin hasil laporan auditnya baik, ingin kita diakui orang-orang lain baik, maka wajib untuk membuat laporan keuangan yang baik. Wajib punya niatan yang baik dalam hal melaporkan laporan keuangan itu proses benar dan layak, sehingga laporan auditnya nanti, ya belum pasti ya, tapi hampir bisa dipastikan ya baik juga. Jadi semuanya berawal dari niat. Nah, niat itulah yang namanya asersi manajemen. Pernyataan dari manajemen. Gitu. Oke, kira-kira itu. Mohon maaf saya tidak bisa berpanjang-panjang untuk bercerita ini. Walaupun ini sangat menarik karena memang ini sudah ada pintu-pintu sudah diketok untuk kami berangkat. Wah, ini sudah ada dari ya, tapi sudah mau saya tutup, Pak. Ya. Nah, ini kami mau berangkat ke rumah sakit. Ya semoga lolos screening dan bisa divaksin sehingga kemudian semoga saja kalau kemudian kami yang ada di Majok semuanya sudah divaksin. Nanti setelah ini juga mahasiswa akan divaksin. Semoga tahun ajaran depan, semester depan kita bisa bertemu kuliah tatap muka ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih untuk penyaji. Sudah saya kirim, tinggal diperbaiki saja. Dan ya, kita akan bertemu lagi hari Kamis besok untuk ALK ya. Begitu ya.
Mari kita tutup dengan doa untuk mengakhiri perkuliahan ini. Semoga mendapatkan yang terbaik dari Tuhan dan kita semuanya tetap sehat. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis besok. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Dan. Terima kasih.